Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Paulus Wiratno dari Denpasar, yang akan menyampaikan topik A Happy Marriage. Pada hambanya, Pastor Paulus Wiratno, waktu saya... Ya, terima kasih sudah bergabung, dan saya yakin ini kita yang sudah bergabung semua sudah atau sedang dalam keadaan menikah ya. Jadi kalau ada yang jomblo, diberkatilah Anda, karena materi ini saya tidak dapatkan waktu masih jomblo. Justru saya belajar setelah nikah dengan banyak masalah yang dihadapi, meskipun sama-sama pendeta ternyata masih juga menghadapi masalah. Nah, pelajaran-pelajaran ini, pelajaran-pelajaran yang buat saya hikmah. Sebetulnya saya banyak belajar dari Pak Timotius Arifin. Jadi saya minta beliau menjadi mentor saya untuk pernikahan, dan saya banyak belajar dari beliau. Saya ingin berbagi bahwa ternyata saudara-saudara, konsep selama ini yang saya pahami, kalau sudah nikah di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan, apalagi kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, pasti kita akan bahagia. Ternyata tidak seperti itu. Dan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah ini, untuk jatuh cinta itu hanya perlu 4 menit. Tapi untuk jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama, itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen. Jadi cinta saja tidak cukup, saudara. Saya mungkin mau mengawali dengan membaca ayat ini. Setelah ini kita bahas beberapa poin yang penting, karena ini banyak, tidak mungkin bisa dibahas semuanya. Yang bagian-bagian awal yang sangat penting itu yang saya akan bahas. Jadi landasannya ada di dalam kitab Amsal pasal 24. Kalau saudara membaca Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4, saudara akan menemukan sebuah kalimat yang bunyinya begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi ada 3 kata untuk membangun rumah. Yang pertama wisdom, yang kedua knowledge, yang ketiga understanding. Jadi 3 ini Bapak Ibu sangat penting di dalam pernikahan, yang saya tidak belajar dulu waktu di sekolah Alkitab. Jadi pikirnya kalau sudah saling mencintai, semua akan beres. Ternyata yang membuat rumah tangga kita bertahan lama menghadapi badai dan gelombang pancaroba kehidupan, cinta saja tidak cukup. Karena cinta itu kalau tidak dipahami dengan benar, atau modal cinta kita cinta yang salah, bukan cinta agape, tapi semata-mata cinta eros misalkan, dalam situasi yang sulit itu bisa hilang. Nah, yang bisa mempertahankan rumah tangga terus seperti yang dikatakan Amsal tadi adalah wisdom, knowledge, and understanding. Jadi hikmat mengenai apa? Hikmat dari Tuhan mengenai pernikahan. Bahwa pernikahan itu idenya Allah, dan karena itu idenya Allah, Allah punya manualnya, Allah punya aturannya. Kalau itu dilanggar, pastinya akan membuat pernikahan kita tidak bahagia. Manual pernikahan itu harus diikuti. Yang kedua adalah understanding, memahami atau mengerti. Jadi ada sebuah statement yang saya pikir bagus sekali dan kita semua harus paham. Pak Miles Monroe yang menulis buku mengenai The Power of Love and Marriage. Dia mengatakan begini, kalau pernikahanmu tidak bahagia, jangan cepat-cepat nyalain orang. Jangan salahin mertua, jangan salahin tetangga, jangan salahin pihak ketiga, jangan nyalahkan barangkali ada kekuatan guna-guna. Bukan itu.
kalau pernikahan Anda tidak bahagia, sumbernya hanya satu, lack of understanding. Kita kurang paham dengan apa kata Tuhan, kurang paham dengan hikmat Tuhan, kurang paham dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Nanti kita akan singgung, banyak yang saya tidak paham. Memahami siapa? Memahami pasangan kita salah satunya. Nah, mari kita mulai dengan penghalang. Kita mulai dengan penghalang-penghalang ini. Penghalang keharmonisan dalam rumah tangga ada 4. Coba dicek. Nomor 1, preoccupation with living. Ya kan? Ribet dengan penghidupan, bukannya kehidupan. Saking ribetnya dengan mencari penghidupan, saudara korbankan kebutuhan emosi, saudara korbankan kebutuhan komunikasi, saudara korbankan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang akhirnya pasangan kita merasa terlantar atau anak-anak kita merasa terlantar secara emosi, dan itu karena kita ribet dengan di penghidupan, mencari penghidupan. Yang kedua, lack of communication and intimation. Jadi kurangnya komunikasi dan keintiman. Nah, ini Bapak Ibu oleh Pak Norman Wright yang menulis buku mengenai pernikahan. Dia cukup pakar, dia mengatakan payungnya pernikahan atau payungnya keluarga itu komunikasi. Jadi kalau komunikasi sudah tidak betul atau tidak normal atau kurang komunikasi, ibarat payung yang sudah bocor. Kalau payung sudah bocor, sudah rusak, yang lain-lain di bawahnya akan kena air. Kalau komunikasi sudah tidak bagus, tidak harmonis, dengar baik-baik ini, yang lain-lain akan terganggu. Ya kan? Makanya nanti kita harus memahami bahwa dalam komunikasi itu bisa beda-beda. Jadi style communication-nya, non-verbalnya seperti apa, itu bisa beda-beda. Makanya harus dipahami bagaimana mengembangkan komunikasi yang baik. Ini contoh. Kesalahan saya ialah interupsi. Kalau istri sedang ngomong, kemudian karena saya ingin cepat memberikan solusi, saya langsung to the point, ini solusinya. Bapak Ibu, pahami ini bahwa bagi wanita, bicara itu adalah cara meluapkan emosi, tidak selalu cari solusi. Jadi kalau istrimu lagi meluapkan emosi sebagai ungkapan untuk mencairkan emosinya, kita potong pasti marah. Ibu-ibu pasti bisa mengatakan iya, ya kan? Karena salah satu kebutuhan wanita yang sangat penting setelah kebutuhan untuk dicintai itu percakapan. Nah, kalau suami tidak bisa ngimbangi komunikasi atau percakapan dengan istrinya, pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Apalagi sekarang kalau di tempat tidur satu pegang HP, satu pegang iPad. Ya kan? Tidak selesaikan komunikasi, tidak ada komunikasi, pasti akan ada masalah. Yang ketiga, unmet personal need. Tidak dipenuhinya kebutuhan pribadi. Nah, kebutuhan pribadi nanti kita akan lihat ada perbedaan kebutuhan antara pria dan wanita. Kesalahpahaman ini yang membuat rumah tangga kita runyam dan banyak yang ambyar. Dan yang keempat adalah lack of personal growth. Jadi tidak bertumbuh, makanya tugas masing-masing ya. Kalau suami merasa lebih bertumbuh, tolong ajalah istri lebih bertumbuh. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tumbuh dalam kerohanian, tumbuh dalam skill yang diperlukan. Demikian juga sebaliknya. Saudara-saudara, ada yang mengatakan begini, pernikahan adalah pertemuan dua orang yang tidak sempurna, yang berusaha untuk menolong satu dengan yang untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi kalau kita menyadari itu, maka persoalan-persoalan dalam pernikahan bisa banyak diselesaikan. Ya, ini 4 hal ini sangat penting sekali. Berikutnya, kita akan lihat rubah-rubah kecil ini yang suka merusak sukacita, ya, yang suka merusak kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Demand, terlalu nuntut, ya kan? Kalau salah satu pasangannya terlalu nuntut, ya kan? Selalu
menuntut ini, menuntut itu. Kalau salah satu suka menuntut, pasti tidak bahagia. Kebahagiaannya hilang. Yang kedua, ya, selalu hidup dalam kekecewaan atau regret. Ya, hidup dalam kekecewaan. Kekecewaan atau rasa kecewa itu melukai jiwa. Dan kalau itu dibiarkan lama, kecewa ketemu kecewa, rumusannya sama dengan putus asa. Kalau sudah masuk di situ sudah bahaya. Ya kan? Suami janji tidak dipenuhi, kecewa. Besok janji lagi tidak dipenuhi, kecewa. Akhirnya hidup dalam keputusasaan, tidak berani lagi berharap. Ini waspada. Greed, ketamakan. Tamak. Gara-gara tamak akhirnya banyak yang mengorbankan hubungan. Banyak yang mengorbankan keharmonisan. Banyak yang mengorbankan waktu kebersamaan. Defensif atau worry, nomor 4. Kalau salah satu terlalu khawatir, dikit-dikit khawatir, ini istri-istri waspadai ya. Dikit-dikit ngomong, aduh nanti bagaimana, aduh nanti bagaimana. Khawatir itu nular. Jadi kalau istri-istri bawaannya khawatir, nanti suaminya juga ikut khawatir. Jadi jangan selalu khawatir. Plus, khawatir itu memperpendek umur. Khawatir bikin stres. Waspadalah. 5, ini yang kelima, yang bisa mencuri kalau ada defensiveness. Suka bela diri, tidak mau mengakui. Sudah tahu-tahu salah, masih coba tidak mau mengakui kesalahannya dengan membela diri, ya kan? Tidak mau mengakui. Nah, ini kadang-kadang karena gengsi tidak mau mengakui. Guilt, rasa bersalah. Spite, ada dendam yang dibiarkan. Dendam ini bahaya. Kalau ada pasangan yang menyimpan dendam satu dengan yang lain, jangan harap tempat tidur bisa dinikmati. Jadi waspadai rasa bersalah, dendam, iri hati. Saya baru membahas iri hati beberapa hari ini. Iri hati ini jangan Anda anggap remeh. Karena Ayub bilang orang bebal mati karena iri hati. Gara-gara istri suka iri, suami suka iri, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang sudah dimiliki. Apalagi kalau dibiarkan anger. Maka Rasul Paulus bilang, buanglah semua amarah. Dan fear, ketakutan. Ketakutan itu masih saudara dengan nomor 4, kekhawatiran tadi. Kalau ini 10 ada, nanti tolong dicek. Dari 10 ini mana yang kadang-kadang ada di dalam pernikahan Bapak Ibu. Ya kan? Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Maka ini harus diatasi. Kalau tidak atasi, ini mencuri kebahagiaan dalam pernikahan. Berikutnya, Ibu, setelah itu mungkin kita bisa diskusi. Nah, 5 language ini saya harap sudah Bapak Ibu sudah belajar ya. Karena ini pelajaran mendasar mengapa istri merasa tidak dicintai padahal Anda merasa mencintai karena bahasanya beda. Ya. Kalau istri bahasanya word of affirmation, sedangkan saudara adalah giving, maka tidak match ini kadang-kadang. Atau mungkin bahasa cinta saudara tindakan melayani atau sentuhan fisik. Ini saya kasih contoh dalam hidup saya. Saya pernah kecewa sekali. Saya pulang dari Australia, saya belikan oleh-oleh duty free. Saya belikan sesuatu yang mahal buat istri saya. Dengan harapan, karena saya sudah tinggal 2 minggu, dengan harapan pada waktu saya datang menyerahkan hadiah buat istri saya, dia akan berterima kasih, dia akan mengucapkan I love you. Ternyata tidak. Dia malah mengatakan begini, aduh, lebih baik kasih mentahnya aja, ya kan? Artinya kasih duitnya aja. Dia tidak suka karena ternyata bahasa cintanya dia adalah spend time, quality time. Kalau saya duduk mendampingi dia sambil nonton atau di kamar atau dimanapun, saya mungkin tidak memberikan apa-apa, hanya ditemani, dia akan menerjemahkan itu, oh kamu mencintai saya. Itu bahasa cinta. Nah, sebetulnya ini ada tesnya, walaupun kita semua mungkin sudah membacanya. Ini bagus sekali karena ini mendasar. Banyak yang tidak bahagia bukan masalah tidak mencintai, tapi salah bahasanya,
salah menyampaikannya. Ini yang kalau tidak segera dibereskan, terus-menerus nanti akan salah paham. Padahal sama-sama mencintai. Berikutnya, saya mau fokus di perbedaan ini, yang lack of understanding. Bu, bisa lanjut? Lanjut lagi. Yang 5 basic need. Nah, ini dia. Ini dia persoalannya, Bapak Ibu. Jadi tadi saya mengatakan bahwa rumah tangga yang kuat, kokoh dibangun di atas wisdom, knowledge, and understanding. Memahami. Nah, ternyata saya bertahun-tahun tidak paham bahwa dari sononya kita udah beda. Yang namanya pria diciptakan dengan tanah liat. Jadi materialnya itu tanah liat. Yang satunya dari tulang rusuk. Jadi udah materinya berbeda. Yang satunya waktu membentuk dipakai kata to form, membentuk atau mencetak. Waktu Allah menciptakan Adam, kata yang dipakai to form, membentuk atau mencetak. Tapi pada waktu Allah menciptakan wanita, kata yang dipakai to build, membangun. Jadi sudah bahan dasarnya beda, cara membuatnya beda istilahnya. Artinya sudah dari sononya yang namanya wanita dan pria memang beda. Banyak sekali perbedaan. Contoh, masalah kabel penghubung otak kanan dan otak kiri. Ya kan istilahnya, kalau saya pakai istilah komputer itu, kabel serat optiknya wanita itu 30% lebih tebal daripada pria. Dan itu mempengaruhi kinerja otak wanita dan otak pria berbeda. Banyak yang tidak tahu kalau sel mata wanita itu 1 juta lebih banyak daripada pria. Makanya wanita itu bisa digambarkan seperti kaca pembesar. Jadi bapak-bapak, uangmu kau simpan dimanapun pasti akan ketemu. Karena wanita memang sudah diciptakan dari sononya begitu. Belum lagi struktur otaknya. Kalau pria itu seperti masing-masing ada kamar yang tidak terhubung. Sedangkan wanita ibarat rumah, setiap kamar terhubung. Sehingga koordinasi otak wanita itu jauh lebih bagus daripada pria. Makanya dibilang wanita itu multitasking, itu benar. Goreng tempe, nyusui anak, sambil terima HP, wanita bisa. Tapi jangan harapkan suamimu bisa seperti engkau, karena beda. Nah, ini contoh-contoh yang kadang-kadang kita tidak paham, sehingga akhirnya salah pengertian ini bukan karena kurang cinta, karena kurang paham. Contoh, woman, kebutuhan emosi nomor 1 seorang wanita itu perhatian. Sedangkan pria, kepuasan seksual. Beda kan? Kebutuhan kedua seorang wanita adalah percakapan. Sedangkan seorang pria butuh teman rekreasi, ditemani. Yang ketiga, kebutuhan seorang wanita adalah honesty and openness, kejujuran dan keterbukaan. Nah, pria adalah makhluk yang suka dengan daya tarik fisik, attractiveness. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu di rumah jarang mandi, pakai daster tiap hari, kemudian tidak memperhatikan penampilan, suamimu keluar dari rumah ketemu wanita yang bau wangi, waduh itu bahaya sekali. Jadi ini persoalan yang kadang-kadang kita tidak paham. Nomor 4, kebutuhan seorang wanita adalah dukungan finansial. Duit. Wanita rasa amannya ada di duit. Makanya sudah terbukti ada sebuah tes ini. Wanita-wanita suruh milih. Pria ganteng masih muda, luar biasa badannya atletis, tapi pengangguran tidak punya duit. Atau orang udah tua wajah jelek tapi duitnya banyak.
sebagian besar wanita akan milih orang tua yang wajahnya jelek tapi duitnya banyak. Jadi ini sudah terbukti dalam sebuah survei. Jadi bapak-bapak ketahuilah rasa aman istri ada di duit karena dia yang tahu hari ini makan apa, bulan depan bayar apa, itu wanita yang banyak tahu, ya kan? Jadi hati-hati. Ini kebutuhan. Yang nomor 5, nah ini yang saya pikir kita semua pengen, family commitment. Seorang wanita sangat memerlukan pria yang berkomitmen pada keluarga. Family man. Seorang pria yang punya orientasi fokus memperhatikan keluarganya. Dan ini yang diharapkan. Sedangkan ibu-ibu pahamilah, pria nomor 4 perlu apa? Perlu seorang teman wanita yang mau membantu pekerjaan rumah tangga, dan yang kelima dikagumi, dihargai. Makanya Rasul Paulus pernah menulis begini, hai suami-suami, cintailah, atau attention nomor 1 itu. Cintailah istrimu. Kemudian dia bilang, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Jadi itulah kebutuhan seorang suami yang sangat beda dengan kebutuhan seorang istri secara emosi. 5 basic need. Saudara-saudara, kesalahpahaman atau ketidakpahaman perbedaan ini yang jadi biangnya pertengkaran, ketidakbahagiaan. Saya bisa mengatakan begini, kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga itu sumbernya hanya 2. 1, wanita mengharapkan suaminya meresponi seperti dirinya. Sedangkan suami gagal memahami istrinya. 2 ini yang selalu jadi biang pertengkaran. Coba telusuri setiap kali Anda bertengkar Bapak Ibu. Kalau mau ditelusuri 2 ini, ya kan? Ini contoh. Istri tiba-tiba pesan ini tidak disebutkan, kemudian ini yang kadang-kadang saya salah, ya kan? Pesan martabak. Nah, saya harusnya sudah tahu kesukaan istri, ya kan? Kalau dia pesan martabak, pokoknya martabak yang manis itu, ya kan? Itu pasti kacang, coklat, sama susu, ya kan? Kadang-kadang saya tanya, kamu maunya yang apa? Harusnya kamu tahu. Nah, kalimat itu. Harusnya kamu tahu. Nah, mengapa istri mengharapkan ini? Karena saudara, istri punya insting yang sangat kuat. Kalau dalam istilah kerennya, istri itu punya indera keenam, dan itu adalah akibat dari koordinasi di dalam struktur otaknya tadi, yang membuat istri bisa mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kita tidak pahami, yang akibatnya kita bermasalah dan sering bertengkar karena ini. Nah, saya stop di sini dulu, mari kita berdiskusi. Dari bahasa cinta ada masalah, dari 4 hal yang mencuri keharmonisan apakah ada masalah, dan dari kelima perbedaan basic emotional need nih, apakah ada masukan? Silakan sharing. Bu Mastri, saya serahkan kembali. Kita sharing. Baik Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya pada hambanya. Apakah ada? Atau mau lanjut karena bahannya sangat menarik? Ya. Bagaimana ini Pak Jerry, kasih masukan dulu nih. Pak Jerry atau Pak Pendeta Wilson, silakan. Apakah ada
Mungkin yang cocok Dari hal-hal yang tadi, yang paling sering terjadi yang mana? Yang lebih cocok yang kasih nasihat itu yang lebih senior. Kalau kami ini kan masih ya kawin baru 20 tahun belum. Hah? Baru 20 tahun? Ya. Ya, Pak Wilson mungkin lebih duluan. Silakan, Silakan. Pak Pendeta Wilson. Dari apa yang dibahas tadi, ada masukan, ada komentar, ada koreksi, ada peneguhan. Bagaimana? Silakan. Atau Pak Samuel Edison, silakan. Pak Freddy ini yang sudah senior nih. Iya. Ada Pak Samuel, Ada? Pak Wilson, Pak Pendeta, atau Pak Audi mau tanya? Lanjut, Pastor. Tidak ada, Ya. Bu. Belum, masih terlalu muda. Yang senior dulu. Ya, ya. Thank you. Oh, ini ada pertanyaan, Pastor. Iya. Dari pemaparan materi tadi, bagaimana Bapak menanggapi, menyikapi tentang hubungan keluarga rumah tangga Pak BTP? Wah, kalau ini kayaknya personal ya, Pak. BTP ini yang ya, yang ini nih, Pejabat. Basuki. Ya, Siapa? ya Basuki, Pak. Ya, Pak Ahok nih. Ya, Ya. Nah, saya tidak bisa memahami, tetapi ini dugaan saya karena saya tidak kenal beliau. Nah, kesibukan itu bisa membuat istri terlantar secara emosi. Padahal kebutuhan istri adalah attention. Ini yang kita harus pelajari. Ya, attention itu nomor 1. Diperhatikan. Nah, kalau kita tadi dibilang di awal yang mencuri keharmonisan ialah kita sibuk dengan mencari penghidupan sampai lupa kehidupan, itu awal. Dan BTP bukan hanya dia. Saya sudah ketemu dengan teman saya yang namanya Kyle William yang di Amerika itu. Akhirnya bercerai. Ya, karena dia betul-betul dia pengen membuktikan bahwa dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dia buka usaha ini, akibatnya waktu dengan pasangannya berkurang. Ketika kebutuhan emosi ditelantarkan, pasti akan ada yang menderita. Jadi ini awasan buat saya, awasan buat kita semua, jangan sampai demi penghidupan kita korbankan kehidupan rumah tangga kita. Jadi ada teguran seperti ini. Ini yang ngomong sebetulnya Pak Larry Stockstill yang sudah 5 tahun dalam pelayanan. Dia bilang, ini menjadi awasan buat kita. Yang sebetulnya dia menemplak saya juga. Dia menegur saya, Paulus, khotbah terbaik yang kamu bisa berikan untuk jemaatmu adalah pernikahanmu. Waktu saya mendengar itu saya bilang, benar sekali. Apa gunanya menjadi terkenal atau jemaat banyak tapi rumah tangganya berantakan, misalkan. Apa gunanya dikenal di mana-mana tapi dibenci oleh anak-anaknya. Jadi at the end of the days, di akhir kehidupan kita, yang paling berarti itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saya pakai ilustrasi saya sendiri. Waktu saya terkapar karena kanker, waktu mendengar kalimat dari dokter, bad news, sir. Kabar buruk, Anda kena kanker stadium 3, Anda harus kemoterapi 15 kali, radiasi 35 kali, 3 bulan di Singapura. Saudara-saudara, di benak saya, kanker itu akan membunuh saya. Nah, waktu saya menyadari bahwa umur saya singkat karena kanker, disitulah saya memahami apa yang penting dalam hidup. Ketika kita akan kehilangan hidup, kita akan menemukan apa yang paling penting dalam hidup. Buat saya, istri dan anak-anak. Pada akhirnya bukan pelayanan. Istri dan anak-anak saya menjadi penting.
dalam situasi seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita sibuk dengan penghidupan dan lupa kehidupan rumah tangga, kehidupan kemesraan, kehidupan pernikahan, pasti akan ada yang ambyar, ada yang jadi korban. Baik, ada lagi? Iya. Berarti apakah bisa dikatakan seorang BTP sebagai seorang imam dalam keluarga rumah tangga mengalami satu kegagalan? Ya, dalam hal ini dia gagal, Pak. Dalam hal mempertahankan rumah tangganya, dia gagal, menurut saya. Dan memang sudah terbukti, ya kan? Dia bercerai, ya kan? Nah, soal perceraiannya seperti apa, itu bukan urusan saya. Tapi dalam hal dia tidak mempertahankan itu, saya pikir itu sudah indikasi ada sesuatu yang terjadi, ada masalah. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya tidak tahu. Tapi ada masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Oke. Nah, mari kita akan lihat, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Bu, lanjutkan mengenai kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang terjadi, yaitu mulai dari di atas tadi. Sekali lagi. The most common mistake in marriage, dari bukunya Pak Jack Frost. Jadi kesalahan-kesalahan ini mungkin saya ada, Bapak Ibu ada. Kita jujur aja. Yang pernah percaya bahwa kalau kita sudah menikah kita akan bahagia selama-lamanya. Salah. Hanya ada satu pasangan yang bahagia, happily ever after, itu pasangannya Cinderella. Saudara-saudara, tidak ada yang pernikahan yang bahagia selama-lamanya. Pernikahan punya pancaroba. Kita punya pergumulan, kita punya masalah, nanti ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Masing-masing musim kita harus menyesuaikan pengharapan. Kalau harapan tidak bisa dikelola, kita yang akan kecewa. Yang nomor 2, tidak memahami apa yang diharapkan pasangan Anda. Tadi sudah disebutkan di awal tadi sebetulnya. Kita tidak paham. Yang ketiga, tidak menyadari bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita sudah bahas tadi. Sebetulnya pembahasan yang tadi itu lama. Cuman karena kita tidak ada waktu, mungkin lain kali kita bahas secara mendetail. Ya. Kemudian, saudara, nomor 4, keeping your griefness to yourself, hoping they will go away. Jadi saya mengatakan, menjaga keluhan Anda pada diri sendiri, berharap itu akan pergi dengan sendirinya. Kalau ada keluhan, ada masalah, dipendam sendiri. Orang Jawa bilang mendem jeruk, diam aja, nggak mau sharing. Nah, akhirnya apa? Jadi korban. Nggak boleh. Kalau ada masalah, harus dibicarakan. Ya, berikutnya nomor 5. Ya, Saya di rumah, udah di rumah, saya nunggu kok nggak ada kabar-kabar. Kesalahan-kesalahan ini. Saya udah di rumah. Ya. Jadi menaruh seluruh energi Anda ke hobi dan kegiatan di luar rumah daripada pernikahan. Nah, ini yang sudah kelewatan ya. Hobinya apa? Hobinya mancing sampai lupa istri. Hobinya apa? Main sampai lupa pernikahan. Hobinya apa? Sekarang mungkin hobinya video game misalkan, atau hobinya apa di luar, kegiatan di luar, sampai lupa dengan kebutuhan pasangan hidup kita, pasti akan bermasalah. Ya kan? Putting your own needs. Nah, ini yang sering terjadi, menempatkan kebutuhan Anda, kebutuhan dan keinginan Anda sendiri di atas pasangan Anda. Ego. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu mementingkan orang lain. Setiap ada persoalan pertengkaran dalam rumah tangga, sumbernya adalah ego. Waspadai ini, mementingkan diri sendiri. Nomor 7. Tidak menerima peringatan dari pasangan Anda, bahkan jika diberikan dengan cara yang penuh kasih sayang, seperti tidak mau mendengar, tidak mau diingatkan, tidak memperhatikan kritikan atau teguran dari pasangan. Ya, ini waspada nih. Nomor 8. Tidak berbagi detail keintiman kehidupan dengan pasangan. Ya, tidak mau ngomong dari hati ke hati sesuatu yang
menjadi bagian hidup saudara. Nomor 9, ini terulang lagi. Mengizinkan luka, kemarahan, kesedihan menumpuk. Disimpan sendiri, tidak diselesaikan. Yang ke-10, fokus hanya pada aspek seksual. Kalau mendekati istri hanya kalau mau berhubungan seksual, ya kan? Kalau yang lain-lain tidak. Maunya hanya itu saja. Ini akan jadi masalah, ya kan? Kalau sudah kebelet baru mendekati istrinya, tidak boleh begitu. Yang 11, menempatkan rasa bersalah pada pasangan Anda. Selalu cari kambing hitam. Selalu menyalahkan orang. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau rendah hati. Ini jadi masalah. Nomor 12, compacting your emotion until they explode in other areas. Menekan emosi sampai meledak. Ya kan? Dan inilah yang bisa akhirnya membuat Anda tidak bahagia. Berikutnya masih ada? Ya, menahan kemarahan Anda ke dalam sampai menjadi depresi. Nah, ini yang sudah disebutkan sebelumnya juga. Waspadai dengan pasangan yang suka mendem jeru tadi. Menyimpan semuanya. Ya. Tidak mengakui adanya masalah atau melupakan atau mengabaikan masalah atau lari dari masalah. Itu akan jadi masalah. Percaya bahwa semuanya baik-baik saja atau dirohanikan. Oh, ini kami sedang ada tantangan, ada serangan kuasa gelap. Padahal masalah kebohongan. Atau masalah tidak bijak mengelola keuangan. Yang disalahkan iblis. Tidak boleh begitu. Menolak untuk bertanggung jawab atas masalah. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi yang akhirnya menjadi masalah bagi kita semua. Ini sudah banyak sekali. Jadi saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pembahasan sudah banyak sekali. Tidak mungkin dicerna semuanya. Mungkin sisanya lain kali kita lanjutkan, Bu Masri. Baik, Pastor. Ya. Silakan, ada komentar? Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya berikan waktu. Mbak Saya mau Elis, silakan. bertanya. Ya. Ya. Pastor, saya mau bertanya Ya. terkait understanding gitu ya. Ya. Kan untuk kita mengerti pasti ada pengorbanan, kita menurunkan ego, terus Ya. keinginannya dia yang terjadi gitu kan ya. Ya. Tapi kan itu harus seimbang atau bisa jadi istrinya yang lebih mengerti, suaminya enggak. Kan sebenarnya kalau menurut saya sih itu harus seimbang untuk mencapai happy marriage gitu ya. 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 Suami harus paham karakter wanita kayak apa tadi. Wanita harus paham pria itu kayak apa. Nah, saya tadi kan mengatakan setiap kali pertengkaran sumbernya hanya dua. Wanita menuntut suaminya meresponi seperti dirinya. Pria gagal memahami istrinya. Dua ini. Maka langkah untuk bisa bahagia, istri pahamilah suamimu, suami pahamilah istrimu. Ya kan? Ini contoh karena kondisi mata wanita atau struktur sel mata wanita yang lebih banyak, wanita itu wide angle, ya kan? Makanya kalau lagi nyetir, yang cerewet itu wanita. Karena apa? Wanita kayak kaca pembesar, suami kayak teleskop. Dia bagus jarak jauh. Tapi kalau untuk jarak dekat, dia tidak seperti seorang wanita. Coba suruh suamimu ambil, tolong dong ambil ini di kulkas. Bisa bermenit-menit, berjam-jam tidak ketemu. Kalau saudara wanita yang mencari langsung menemukan di sini loh. Karena struktur sel wanita, sel mata wanita tadi yang mempengaruhi kinerjanya wanita dan pria itu berbeda tadi. Yang lain adalah contoh yang tidak kita pahami kadang-kadang ketebalan kulit wanita dan pria itu beda. Wanita itu lebih tipis. Pria lebih tebal, makanya wanita itu suka disentuh. Banyak pria yang tidak tahu cara menolong istri supaya bisa berkurang stresnya, dilus-lus atau digaruk-garuk. Waktu dilus, disentuh, digaruk itu hormon antitoksinya itu bisa keluar, hormon anti stres buat wanita. Nah kalau suami jarang menyentuh, jarang membelai, jarang menggaruk,
kemudian di jalan disentuh orang, itu bahaya sekali, ya kan? Saya harap bisa menjawab nih. Terima kasih, Pastor. Ya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Pak Pendeta Freddy, silakan. Ya, makasih Pak Paulus, terima kasih. Ya. Mungkin ada satu hal yang tersembunyi, yaitu suami istri itu harus matching sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada yang cerai karena suaminya terlalu baik, kan aneh kan menurut kita. Orang, kalau pandangan kita seperti ini, kok bisa suaminya begitu baik, kok bisa cerai gitu kan. Ya. Nah, jadi sebetulnya ada hal yang cocok, ada wanita yang kepingin diperhatikan, ditegur, diajar. Nah, kalau suaminya begitu baik, tidak memperhatikan teguran, tidak menegur dan apa, ya karena saya sayang. Dia beli sepatu mewah juga silakan, gitu kan. Nah, ini jadi mungkin ada pemahaman lebih cocok tuh matching, Pak. Karena teman saya sendiri waktu kuliah, anak kedokteran gigi, kita lihat, wow, serasinya sekali. Lakinya ganteng, baik, perempuannya pinter gitu ya, dokter gigi lagi gitu. Tetapi dia putus, dua-dua ini teman gitu. Kita kan kebingungan gitu, Pak. Ya. Kenapa, Yun? Gitu kan, namanya Yunita gitu. Kenapa lu kok bisa tinggalin si Bun gitu ya? Tapi bukan Hendrik Bun gitu. Ngapain lu tinggalin si Bun? Wah, aku nggak bisa loh, orangnya terlalu baik, terlalu komplit begitu. Aku nggak sanggup untuk menerima dia punya sayang kayak begitu, perhatikan kayak gitu. Saya nggak sanggup. Akhirnya putus, Pak. Ya, Nah, kalau kita pakai teori yang tadi disampaikan, itu bagaimana kita menjawab gitu. Jadi akhirnya saya menemukan harus ada matching. Ada istri yang tiap hari mau ajak berkelahi gitu. Ya kita ikutin aja. Tadi ada penjelasan Pak Paulus tentang pergi mancing. Bisa ibunya tepuk tangan gitu loh. Bukan dia marah tapi tepuk tangan. Kenapa? Karena kalau suaminya di rumah suruh bikin kopi, lu bikin kue dulu dong, gua mau makan ini. Begitu suaminya pergi mancing, dia tepuk tangan. Waduh, 5 hari ini dia pergi mancing, saya bisa rileks gitu. Nah, ini makanya saya bilang lebih itu matching gitu, Pak. Saya perhatikan dalam kehidupan ini sering terjadi begitu. Contoh suami istri, rukun apa semua baik. Tahu-tahu suaminya sudah ada istri di luar kan. Tetapi kita lihat ada suami istri yang kayak cecok aja. Kayaknya si istri itu menderita banget gitu. Tetapi mereka sampai akhir kehidupannya mereka nggak terjadi cerai, malah sayang-sayangan. Nah, gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya lebih cocok katakan bahwa matching itu menentukan gitu, Pak. Bukan satu mengalah satu tidak. Karena terjadi selalu dalam keluarga ini. Betul. Mesti matching gitu. Ada yang cerewetnya minta ampun, tapi mereka sayang-sayangan. Sampai tua begitu. Karena apa? Ya memang suaminya kalau nggak mendengar radio dari istrinya, dia pusing. Kalau pulang sudah ada radio, dia happy gitu, Pak. Iya, baik. Thank you, Makasih, Pak. Nah, Yo, untuk masukannya. Nah, makanya nih saya tutup dengan ini. Makanya salah satu tugas kita sebagai seorang suami atau pria adalah building border, membangun batasan. Tadi batasan di dalam pernikahan kita harus ada batasan. Misalkan mau mancing silakan, tapi tahu batasannya. Berapa jam, berapa hari misalkan. Mau berburu silakan. Berapa hari ada batasan. Istri mau belanja silakan, tapi sekian.
Tidak boleh melebihi, tidak boleh ngutang, tidak boleh kredit misalkan. Harus ada batasan yang disepakati. Pembatasan itu yang akan menolong kita. Akhirnya silakan lakukan apa yang kamu lakukan, tapi kita sudah harus mengikuti batasan yang kita buat. Jadi kira-kira seperti itu. Saya harap pelajaran malam ini bisa menolong kita, meningkatkan kita. Dan Bu Masi, saya mau berdoa buat kita semua. Ya, Silakan, saya mau Pastor. berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk pelajaran-pelajaran ini yang bisa menambah knowledge, pengetahuan, pemahaman, wisdom kami untuk meningkatkan kualitas pernikahan hidup kami. Berkati saudara-saudara, berkati keluarga demi keluarga, berkati anak cucu, berkati masa depan, berkati usaha pelayanan, apapun yang dilakukan untuk saudara-saudaraku ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.